wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktik ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya Nur Aisyah Putri dari kelas 11D akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, secara langsung maupun tidak langsung atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin, artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikat syukur sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalaulah kita berhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak akan dapat menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong para hambanya agar senantiasa bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda dan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, jangan sampai berputus asa apalagi bunuh diri. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar, karena di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang hikmat kebaikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Tidak ada ganti yang tak tetap, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.